Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an menunjuki jalan yang lebih lurus. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah Muhammad SAW dalam sabdanya pernah memberi kabar begini. Al-Quran turun malam hari pada suatu malam di bulan Ramadan, 30 juz itu turun sekaligus dari Baitul Izzah, Tanzilul Rabbil Alamin, dari sisi Allah ke langit dunia. Ulangi, Al-Quran turun dari sisi Allah 30 juz ke langit dunia malam hari. Kapan? Rasul menyebutkan dua kali, dua kata-kata. Yang pertama tanggal 24 Ramadan. Yang kedua pertengahan Ramadan. Oke, kita tidak usah menyebutkan tanggalnya. Sekarang bertanya, sekarang malam apa nih? Pertengahan bulan Ramadan. Nah, jadi kamu jangan nanya-nanya ngapo nuzul Quran malam minggu. Rasul bersabda, Al-Quran diturunkan pertengahan Ramadan atau tanggal 24 Ramadan. Tapi pada intinya yang pasti pada satu malam di bulan Ramadan. Selesai itu. Oke. Macam mana malamnya? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Malam yang penuh berkah. Macam mana malam itu? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah, kapan Lailatul Qadar? Rahasia Allah. Jadi kita harus siap-siap terus untuk dapat Lailatul Qadar. Mana persiapannya? Sikap. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Cuma itu doanya di malam Lailatul Qadar. Makanya tiap malam kita baca itu. Tadi ada ma'asyiral baca itu tadi. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ada? Oke. Jadi jangan lupa masih ada 14-15 malam lagi ke belakang. Kamu baca terus doa ini karena kita tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar. Oke, itu satu. Tolong catat. Jadi nuzul Al-Quran atau turunnya Al-Quran adalah pada malam Lailatul Qadar, yaitu di bulan Ramadan. Sekarang bulan Ramadan. Oke, itu dulu penting. Yang kedua, turun tadi berapa juz? 30. Sengaja aku ini nanya-nanya karena jam 9 lewat. Ujungnya kamu nanti kantor-kantor. Jadi kalau aku tanya sama ini, jangan-jangan aku ceramah pengantar tidur. Oke, ulangi. Jadi ulang ya. Turun 30 juz langsung, tapi di langit dunia. Nah kemudian nazzala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Kemudian
Al-Quran kami turunkan ke dalam hatimu wahai Muhammad, agar kamu menjadi orang yang mengingatkan seluruh manusia. Ulangi. Jadi dari langit dunia turun ke dalam hati Nabi Muhammad. Siapa yang bawa turunnya? Ruhul Amin, nama lainnya Malaikat Jibril alaihissalam. Tadi Qori membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Qori membaca itu adalah bacaan Malaikat Jibril. Pada waktu Malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad, Malaikat Jibril mengatakan begini, Iqra ya Muhammad. Nabi Muhammad menjawab, Ma'ana biqari, aku tak baca. Iqra ya Muhammad, baca Muhammad. Aku tak baca jawab. 3 kalimat itu, maka kemudian Jibril membacakan perlahan-lahan ayat Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu jadi Al-Quran turun dari langit dunia tadi ke dalam hati Nabi Muhammad yang dibawa oleh malaikat Jibril. Berapa lama? 30 juz tadi. 30 juz turun berangsur-angsur, sedikit-sedikit selama 22 tahun. Berapa tahun? 22. Jadi kira-kira kalau di rata-rata 1 tahun 1 juz gitu. Paham? Oke. Kenapa turunnya tidak sekaligus 30 juz? Karena sesuai dengan kebutuhan. Tolong catat. Sesuai dengan kebutuhan. Sekarang saya tanya, pada waktu sholat tadi yang kita butuh baca apa nih? Fatihah, benar? Al-Quran, Fatihah kan Al-Quran, benar? Waktu sholat tadi kita baca Fatihah. Itu baik. Ditambah apa? Ayat-ayat yang pendek-pendek baik. Tadi aku baca Al-Baqarah, tapi 2 ayat. Karena kalau 20 ayat, kamu bubar. Paham ya? Oke. Inilah kebutuhan kita. Pada waktu kita mendidik anak-anak, yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah nasihat. Nasihat yang paling bagus Al-Quran. Apa kata Al-Quran untuk anak-anak kita? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Itu nasihat Luqman kepada anak-anaknya. Wahai anakku, jangan mensekutukan Allah. Sesungguhnya mensekutukan Allah dosa yang paling besar. Ada ayat lain lagi, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu masih kecil. Jadi Al-Quran itu turun sesuai dengan kebutuhan manusia. Oke, paham? Oke. Nah, ingat, Al-Quran turun ke dalam apa tadi? Hati. Sekarang bertanya, punya hati kalau tak? Ya, berarti Al-Quran bisa ke sana. Karena ada orang yang punya hati tapi ditutup. Sekarang bertanya kamu, hatinya kamu tutup atau kamu buka? Tutup atau buka? Kalau kamu tutup, aku balik. Karena percuma saja saya membacakan ayat. Tolong catat ini penting banget. Al-Quran turun ke dalam hati. Artinya hati harus dibuka.
maka orang-orang kafir sawa'un 'alaihim ma anzaltahu am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir sama saja kamu bacakan Al-Quran atau tidak kamu bacakan, hati mereka tertutup. Hati-hati lagi. Jadi Al-Quran tidak berlaku, tidak bisa masuk dalam hati orang kafir, bukan karena kesalahan Allah, tapi karena hatinya ditutup. Yang kedua, hati-hati kita. Al-Quran juga tidak betah di dalam hati orang munafik. Kalau misalkan Al-Quran tidak betah dalam hati orang munafik. Kenapa? Fi qulubihim maradun wa zadahumullahu marada. Orang-orang munafik hatinya sakit. Ciri orang munafik adalah senang kalau orang Islam salah. Kalau misalkan udah deh, sekarang bertanya bang, kamu nengok wong Islam di Palestina subuh kemarin diberondong tembakan sama gas air mata. Kira-kira kamu senang apa sedih? Oke. Berarti tidak kaki penyakit. Ada orang yang senang. Kamu nengok lagi. Kamu nengok ada orang nak ke masjid, tapi ditakut-takuti COVID. Kamu senang apa sedih? Apa kamu yang takut-takut di luar? Hati-hatilah. Aku udah ngomong sembarangan ini. Jadi banyak kemarin orang Islam sendiri yang menakut-nakuti orang untuk datang ke masjid. Aduh, nanya sama aku, Prof, sekarang ini bagaimana Ramadan deh, terawih deh. Karena yang banyak omong tidak terawih dah. Terus hati-hati. Al-Quran tidak masuk, tidak betah dalam hati orang munafik. Siapa orang munafik? Yang benci kepada Islam, benci kepada orang Muslim. Hati-hati lagi ini. Karena mereka pada hakikatnya bukan orang beriman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Orang-orang munafik kalau bersama orang Islam ngaku Islam, tapi kalau bersama orang kafir kami ini sesungguhnya kafir. Hati-hatilah. Ini bukan masjid kamu, subhanallah. Aku datang di sini tadi ngumpul ramenya. Ini banyak ini, subhanallah. Ini tadi generasi yang meneruskan banyaknya nih, anak-anak ini. Bahagialah, saya senang. Walaupun agak ribut-ribut dikit, namanya anak-anak. Kalau bapak-bapak ribut kan baik. Tapi kalau anak-anak ribut aku senang baik karena itu anak-anak. Memang itu. Tapi subhanallah, tadi saya seorang tadi memimpin jadi imam, tak kumpul dengar ribut. Subhanallah. Hadirin Allah. Jadi yang kedua, Al-Quran turun ke dalam hati. Perhatikan kalimat saya, tolong camkan. Al-Quran tidak turun ke sini, ke akal. Jadi banyak profesor tapi tidak beriman. Aduh, kami jengok di TV, profesor siapa? Banyak yang tidak beriman. Paham? Jadi belum tentu profesor pasti beriman. Karena Al-Quran turun ke dalam hati, bukan tokoh. Nah, yang kedua, Al-Quran tidak turun ke badan. Paham? Jadi Al-Quran bukan sekedar biasa. Ada ditulis di pintu rumah kita ayat kursi, ya. Aku nanya, aku datang ke tempat lo, ada ayat kursi. Apa ini cek? Ayat Al-Quran, ayat kursi. Ngapa? Supaya setan tak masuk. Terus bertanya lagi, kamu baca Quran dan tidak? Kira-kira ya Rabbi Karim, Masya Allah.
Saya mau sampaikan ingatnya, kalau kita makan atau minum, baca Bismillah, setan nggak bisa datang. Setan cuma ngiler baik. Tadi aku makan buah, pakai Bismillah dulu. Ada setan yang nggak kejengongan ini, ngiler dia di bawah. Nah, Prof makan pakai Bismillah. Bismillah itu ayat Al-Quran. Ada di Al-Quran surat nomor 27, surat An-Naml. Ya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat ini dari Sulaiman. Surat ini bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ada di Al-Quran. Jadi kalau kita baca Bismillah berarti baca Al-Quran. Setan tidak bisa dekat. Oke, ini ringan-ringan baik, jangan yang berat-berat. Hidupnya berat, minyak goreng lapaya, bensin lain, sudah luar. Yang sama-sama juga tidak mikirkan kita ya. Sudah beres. Sudah, tanjung atas duduk mantap-mantap, makanan lametu. Sudah, paham? Oke. Jadi Al-Quran bukan turun ke otak, bukan turun ke bak. Ya, saya waktu kalau ada yang nanya, kenapa waktu ceramah, aku ini kan dokter. Dari kecil saya itu dididik di pesantren. Nah di pesantren itu pernah ada kawan, namanya kawan, bukan kiai dong. Kawan ngomong gini, kalau kamu nak cepat ngapal Quran, itu Quran yang sudah jelek bekasnya dibakar. Abunya taruh di gelas, tunjuk banyu minum. Kapan ku taruh ni? Aku banyu, taruh ke bakar, taruh sini ku minum, tak apa juga. Karena Al-Quran bukan di badan, bukan di otak. Saya bacakan dalil yang lebih tegas di surat Kiamat. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana wa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna 'alaina bayana. Adik-adik, ada yang mau jadi dokter tak? Mau? Oke. Ada tak yang mau jadi dokter hafal Quran? Nah, Pak itu, aku aminkan. Aku ini profesor, gurunya dokter. Oke. Jadi kalau kamu nak sekolah dokter, biasanya tanda tangan aku dulu. Ini kan ini. Ya, tapi kali itu tanya, bisa ngaji tak? Tidak bisa, tak tanda tangan. Kira-kira itu. Jadi tolong camkan. Ulangi, ya. Al-Quran itu turun ke dalam hati. Maka jangan buru-buru kita mau menghafal, jangan buru-buru kita mau katakanlah misalnya contoh sekarang di bulan Ramadan bagusnya kita khatam Quran, tapi bukan berarti pecah pemborong nak buru-buru khatam. Bahasa Palembangnya bergoyor. Ini masih Palembang kan? Ya, bahasa mata merah ini atau merah mata kalau ini. Ya, tempat beliau ini ada kawan aku sendiri. Oke lagi. Jadi ulangi, ya. Bergoyor, maka disebutkan di Al-Quran waratilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil itu ngalir, dikit-dikit. Yang kedua, Al-Quran mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang mudah dari Al-Quran. Yang mudah ada seorang sahabat jadi imam yang dibaca subuh rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu, zuhur rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu, terus sampai isya itu. Akhirnya diadukan oleh makmum. Makmum datang kepada Nabi, ya Rasul, imam kami baca kulhu terus. Makmum itu. Oke. Jadi
dipanggil oleh Rasul imam tadi. Wahai imam, iya ya Rasulullah, benar kamu baca kulhu terus. Iya. Kenapa? Saya cinta dengan kulhu ini tadi. Perhatikan, saya cinta dengan kulhu ini. Maka apa kata Rasul? Karena kamu cinta ini, kamu akan bersama ini. Apa itu bersama ini? Dalam hadis yang lain, jika yaumal qiyamah syafi'an li ahli. Al-Quran akan datang kepadamu di hari kiamat membela kamu. Jadi kalau kita cinta sama kulhu, nanti waktu kiamat datang, kulhu akan ngomong, mamang ini cinta sama aku waktu di dunia. Sekarang aku bela dia. Hadis yang lebih kencang lagi adalah surat Tabarok. Bapak Ibu yang sudah sepuh-sepuh ini, bagusnya sudah hafal surat Tabarok. Tabarakalladzii biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Seterusnya sampai akhir ayat. Surat Tabarok, tolong camkan, ini dalam hadis. Surat Tabarok akan berdiri di samping kita pada waktu kita dikubur. Ini hadisnya sahih. Jadi waktu, kalau tidak percaya kami kita waktu dikubur kita jengok. Ya, tapi harus hafal dulu ini. Lagi, surat Tabarok akan berdiri di samping kita pada waktu kita di dalam alam kubur. Dalam hadis dikatakan begini, malaikat sudah bawa kentungan, nak gebuk mamang ini dikubur ini. Rupanya mamang ini hafal Tabarok. Jadi begitu nak digebuk, tadi ada siapa di sampingnya? Ada surat Tabarok. Maka malaikat yang nak gebuk ini, Munkar dan Nakir, nanya, siapa kamu? Aku bersamanya. Jadi surat Tabarok memang aku bersamanya. Kalau kamu gebuk dia, sama dengan gebuk aku. Malaikat bahasa mata merah sini bingsal. Ini kan ya, ini hadis itu terdahulu bingsal. Kalau digebuk mamang ini berarti gebuk Tabarok. Sedangkan Tabarok adalah firman Allah. Paham? Maka ngelapor kepada Allah dan kata Allah, selamat orang ini. Jadi ulangi, tolong camkan. Jadi Al-Quran adalah penolong mulai dari kiamat, di alam kubur, bahkan mohon maaf kita harus yakin Al-Quran menolong kita di dunia ini. Kamu harus yakin. Contoh, sahabat Nabi lewat di kampung. Ya kira-kira mana? Sana arah Purwo, mana? Ya, ke kampung sana, sahabat Nabi lewat. Ada yang demam. Ini kira-kira kisahnya. Hadisnya sahih. Kemudian dipanggil, Anda semua sahabat Nabi, iya di sini mampir. Ada yang demam, tolonglah dia. Kami ini bukan dokter, tapi kan kalian sahabat Nabi, jadi tolong. Akhirnya ada sikok yang baca Fatihah. Jadi yang sakit tadi dibacakan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin amin. Selesai dibacakan, tak berapa lama sembuh. Akhirnya besoknya sahabat Nabi ini tinjuk kambing. Nah kambing ini dibawa ke Madinah, dilaporkan kepada Nabi, ya Rasul, aku lewat sana, ada wong sakit, ya, aku bacakan Fatihah, sembuh, terus aku tinjuk kambing. Mana ini itu dong? Oke, Nabi senang. Ditanya, dari mana kamu tahu bahwa apa?
Fatihah itu obat. Al-Quran menyebutkan asy-syifa. Al-Quran adalah syifa, penyembuh dari Allah. Jadi benar. Kemudian injak kambing itu kata Nabi, potonglah kita makan-makan. Jadi boleh. Inilah alasan kenapa aku jadi dokter. Lihatnya, kalau lagi nyampe uang, aku pakai Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian injak duit. Oleh galau. Paham? Jadi simpulannya ini minum-minum baik, tapi ini jelas nuzul Quran pentingnya. Jadi Al-Quran itu akan jadi pembela di akhirat. Yang kedua, menjadi pembela di alam kubur. Yang ketiga, menjadi penolong di dunia. Sekarang saya mau tanya, ada yang buntu tak kamu? Kamu baca Quran tak? Kalau kamu baca Quran tidak buntu. Salah satu contoh, ini bukan aku ngomong ayatnya mesti ini, baca malam baik boleh. Cuma salah satu kiai ngomong ini, ya ayyuhalladzina amanu alladullukum ala tijaaratin tunjiikum min 'adzabin aliim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kalau kamu baca itu tidak buntu. Selesai. Kalau tidak baca apa yang kamu baca. Ini nak guru, nak falang, anas, silahkan baca. Tapi intinya apa kesulitan kita baca Al-Quran. Paham? Bisa? Nah, tolong jangan lagi baca yang lain-lain. Kamu ada masalah, jangan baca WA, tambah pening para kamu. Ada kan baca WA? Kita baca WA. Ada orang dibegal, ngelawan yang begal mati, yang dia di penjara. Pening pala kita, pening pala itu. Tapi ini mau kalau mak itu, kalau bangsa dibegal, tunjukkan deh hasil ini. Malah tanya lagi, apalagi mas yang kurang? Kacau ini. Maka baca Al-Quran, paham? Saya langsung ini. Ini sudah hikmah nuzul Quran. Lanjut, ya. Al-Quran itu disebutkan tadi qori dari baca Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas. Al-Quran adalah petunjuk hidup. Saya tadi dari arah Kusri ke sini ada tulisan, ada gambar ini. Berarti nak belok ke kiri. Paham? Itu namanya petunjuk. Jadi kalau aku ingin sampai ke Al-Ikhlas ini, sampai ke Al-Ikhlas dari Busri harus belok kiri. Kalau lurus baik, bom air lurus. Paham kan? Kamu nak hidup bahagia, hasanah, maka harus ikut Al-Quran. Petunjuknya ada di sana. Jangan melodi petunjuk lain. Itu maksudnya. Sederhana saja. Apa kata Al-Quran? Wa aqimus shalah. Kalau kamu tak bahagia, dirikan sholat. Selesai. Itu ceritanya. Itu petunjuk. Contoh lagi petunjuk. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, di bulan Ramadan kamu sudah puasa. Ini petunjuk. Ada lagi petunjuk Al-Quran mengatakan begini misalnya, ya, petunjuk Al-Quran sangat jelas mengomongkan misalnya, ya, wala taqtulu anfusakum wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kamu bunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kami menjamin rezekimu dan rezeki anak-anakmu. Jadi itu benar. Anak-anak sudah ada rezekinya, kita ada rezekinya. Tidak usah takut. Ini takut nian kamu. Saya, ibu-ibu, saya dari awal menikah, ya, 25 tahun yang lalu kami menikah, itu
hari pertama menikah, langsung saya ngobrol sama istri. Saya Bu, kita kawin, ayo setuju keluarga berencana. Aku tanya, berapa rencana anak kita? Kata bini aku 10 akor. Itu keluarga berencana. Kamu kan dalam ngomong keluarga berencana, anak 2 baik, karena takut miskin. Itu yang tidak boleh. Paham? Karena Al-Quran sudah menjamin, ngasih petunjuk bahwa rezekinya sudah diberikan semuanya. Apalagi kamu ngomong 2 anak cukup, lagi perempuan sama saja, LGBT lagi perempuan sama saja. Beda. Al-Quran mengatakan walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki beda dengan perempuan. Maka akhirnya kami oleh Allah dikasih 7, yang 3 wafat, jadi 4. Nama itu rencana. Karena yakin baca Al-Quran itu petunjuk. Selesai. Contoh lagi, Al-Quran ngasih petunjuk. Nih, zaman sekarang deh. Sekarang tanya, orang paling kaya di Indonesia ini wong Islam atau bukan? Bukan. Nih, ada 20 orang paling kaya di Indonesia. Dari 20 yang Islam cuma 1, yaitu Khairul Tanjung. Yang 19 bukan Islam. Perhatikan kalimat saya. Kalau begitu, kamu akan takjub gak sama orang yang bukan Islam? Jangan, kata Allah, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan kamu takjub dengan orang kafir. Jangan takjub sama orang kafir. Mereka itu dikasih dunia sedikit, habis itu dikerek ke neraka. Tapi kalau kita ini, ya, orang beriman, orang Islam ini sudah pasti. Tadi saya baca ayatnya, kamu dengar nggak waktu sholat Isya tadi? Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannah. Berilah kabar gembira kepada orang-orang beriman ini bahwa mereka pasti masuk surga. Sudah selesai. Bahkan Al-Quran tadi mengatakan kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa qalu hadha alladhi ruzqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Setiap mereka diberi buah-buahan di surga, mereka akan mengatakan ini pecah yang di Al-Ikhlas mako merah. Paham? Ini yang artinya wa utubihi mutasyabiha, pecah yang ada di. Nanti ada kisah. Ini saya sengaja ngomong begini, saya keluarkan hafalan Quran saya supaya kamu semangat. Saya bacakan dalilnya. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin maqdud wa talhin mamdud wa dhillin mamdud wa ma'in maskud wa fakihatin katsira. Itu ayatnya menunjukkan dan nanti di surga akan diberi pisang, yang pisangnya itu bertumpuk-tumpuk sangat lezat. Ini tadi lezat. Kami ada pisang ambon juga di sana, cuma lebih lezat lagi. Mohon maaf, lebih lezat lagi. Ada nama Allah. Jadi ulangi, Al-Quran adalah petunjuk. Oke. Contoh yang kedua. Ini petunjuk, soal petunjuk nih, aku kasih gambaran. Kita pengen mulia, pengen nggak mulia kalau? Pengen. Bisa nggak mulia dengan menghina orang? Mulia nggak? Wong itu jelek, yang bagus itu aku. Mulia nggak aku jadinya? Tidak. Mulia itu kata Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak
asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau kamu nak mulia maka sholat tahajud. Paham? Itu kata Al-Quran. Jadi kalau kita ingin mulia, walaupun kita petani, walaupun kita tukang beca, kalau ingin mulia, sholat tahajud. Jadi orang walaupun kaya raya, bergelar-gelar, profesor segala macam, kemudian mobilnya bagus-bagus, kalau rumahnya bagus, satpamnya limoiko, anjingnya duo, nah pokoknya banyak-banyak hebat. Tapi tidak sholat tahajud, tidak mulia. Kalau itu, kalau nak mulia sholat tahajud. Paham? Oke. Kalau nak kayo, bagaimana cara kayo? Kata Allah, ini petunjuk Al-Quran. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Permisalan orang yang bersedekah, satu jadi 700. Jadi kalau kamu sedekah siko akan dibalas 700. Cuman kamu sabar. Jangan habis sedekah siko botol ini langsung ngomong kapan datang 700 botol. Tidak sabar minyak. Oke, sabarlah. Allah lupa tak sama kita. Ada orang jawab tak sini? Banyak. Gusti Allah boten sari. Kata teman saya dari Ngapak, ada Ngapak kan? Ya. Gusti Allah orang kelalen. Tidak akan tidur, tidak akan lupa. Yang lupa itu kita. Yang lupa itu kita manusia. Pinjam uang, habis itu lupa. Tapi kalau Allah tidak akan lupa. Jadi ulangi, Al-Quran adalah petunjuk. Oke, dikit lagi, anak jam 10 ini. Oke. Yang selanjutnya, ya. Al-Quran adalah bayyinah, penjelas. Jadi kalau kita jadi wong Islam harus jelas. Ya, jangan sampai kata wong Inggris mak jolas. Paham? Oke. Ya. Ulangi. Jadi orang Islam harus jelas. Saya kasih contoh. Nih. Saya dokter. Saya satgas COVID juga. Waktu zaman-zaman rapi COVID itu. Oke. Saya direktur rumah sakit Muslim. Oke. Perhatikan kalimat saya. Tapi saya ke masjid terus. Dan di masjid aku tidak jago jarak. Karena aku pakai yang jelas, bukan pakai yang tidak jelas. Ambal tidak aku belum, aku pasang. Sekarang aku tanya kamu, pelan-pelan baik kamu bertanya. Waktu COVID kemarin, ramai tidak masjid ini? Ramai satu lagi. Oke lah. Kemudian pasang ambal lah. Tidak pasang. Kadang pasang dan tidak. Oke. Jago jarak apa? Ya. Ini pertanyaan-pertanyaan. Kenapa? Karena kita ikut ilmu yang tidak jelas. Saya sampaikan ini ilmu yang jelas. Tolong camkan. Al-Quran mengatakan la tadkhulunal masjidal harama insyaallahu aminin. Kalau kamu masuk Masjidil Haram dan masjid mana baik, kamu pasti aman. Saya kasih dalilnya. Orang yang ke masjid pasti sehat. Karena kalau tidak sehat pasti tidak. Benar? Bahkan ada yang sehat tidak ke masjid. Adalah. Kamu kenapa pusing?
Kamu terlalu banyak hebat. Kamu memang pintar galau. Di sini ngomong, pabrik masjid ada kopi, ambal dan macam pening pala kamu di sini. Aku tidak ke masjid habis ke masjid balik ke rumah, habis ke rumah kerja rumah sakit, habis dari rumah sakit balik ke rumah, habis ke rumah ke masjid lagi, biasa banget. Kenapa? Karena saya tapi waktu sakit aku tidak ke masjid, selesai. Nah, saya mau sampaikan, Bapak Ibu sekarang ini, kamu sehat atau sakit? Kalau kamu sakit baliklah. Paham? Nah, saya mau sampaikan ilmunya. Orang sehat tidak akan menularkan. Selesai. Jadi tadi saya sholat, Allahu Akbar. Saya baca ayat misalnya, wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di belakang tanya, itu bukan covid itu peringatan, mam jangan panjang-panjang. Sudah sehat kamu nanti. Bahkan yang ke masjid ini sehat dan waras, karena ada yang sehat tidak ke masjid. Berarti ya kamu nanya dulu. Ini masjid kan gotong royong, benar ya? Saya di maghrib tadi ngomong sama aku. Beliau ini yang paling ditunggu selama Ramadan ini. Kapan beliau datang buko, ya? Oke, ulangi. Ya, beliau tadi cerita masjid ini gotong royong, benar? Sudah kamu gotong royong ngirim semen, ngapa tak kamu datang? Anak-anak datang, bukan? Aku baca nebak. Anak-anak yang sering ribut di masjid itu biasanya bapaknya tidak ke masjid. Tolong camkan. Jadi ulangi ya. Yang kedua tadi, Al-Quran itu bayan, penjelas. Jadi kita mesti jelas. Di masjid tidak ada orang yang lebih mulia, tidak ada orang yang lebih kaya, tidak ada orang yang lebih hebat, semuanya hamba Allah. Seorang jenderal masuk masjid harus buka sepatu, bener lah? Jangan ngomong aku ini jenderal sepatu dipakai, usir baik kalau itu. Kemudian seorang jenderal waktu takbir ningok imamnya biasa, bukan komandan. Dia Allahu Akbar, dia tidak jalan, tidak usah sholat. Siapapun masuk masjid adalah hamba Allah. Tidak ada lagi. Jadi mohon maaf kalau saya ceramah ini tadi dipanggil profesor segala macam itu cuma sekedar kamu kenal saya. Tapi ketika masuk masjid saya adalah Juwono. Ya, tadi ketua Waluyo. Tidak nama jauh-jauh kalau pokoknya kita hanya nama manusia bersama, tinggalkan semua itu barulah kita kusuk. Itulah jelas, paham? Jadi jelas sangat Al-Quran adalah penjelasan dalam hidup kita. Yang terakhir, ya, Al-Quran ini bagi orang Islam adalah pembeda. Ulangi, pembeda, furqan. Jadi kalau kita beriman sama Al-Quran, kita beda sama orang yang tidak beriman dengan Al-Quran. Ya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda orang beriman ada bekas sujud. Kamu sujud itu pasti sholat itu pasti membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran kalau ada dalam diri kita beda dengan orang yang tidak ada Al-Quran. Ibu-ibu, secantik-cantiknya orang yang tidak ada Al-Quran tetap tidak cantik. Oke, ya. Ulangi, bapak-bapak, ya. Katakanlah semiskin-miskinnya kita orang lanang ini, kepala rumah tangga ini, itu bagus
asal ada Al-Quran. Sekayo-kayonya uang kalau tidak beriman kaki Al-Quran itu tidak ada nilainya. Inilah Furqan. Jadi demikianlah malam ini kita sudah belajar. Saya ulangi pelan-pelan. Al-Quran turun 30 juz pada malam Lailatul Qadar di langit dunia, turun ke dalam hati Nabi Muhammad selama 22 tahun. Artinya Al-Quran harus pelan-pelan kita pakai mana yang cocok, yang butuh untuk kita. Contoh, kalau kamu pemimpin, kamu baca Ihdiru wa waramul taqwa. Kalau kamu kepala rumah tangga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, kalau kamu pemuda, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah pemuda yang semangat. Jadi kan kamu semangat pakai rompi-rompi, mana dari pemuda pakai rompi? Tak balik. Kami belum balik, kamu dah balik. Oh, ada Ada. Oke, baik. Ya, yang paling dekat ibu memang luar biasa ibu. Ini bapak-bapak kalau balik ibu belum balik juga gitu. Nah, beres. Jadi intinya Al-Quran itu turun ke dalam hati. Jadi bukalah hati. Al-Quran tidak turun ke badan, tidak turun ke otak, tapi turun ke dalam hati. Kemudian selanjutnya Al-Quran adalah petunjuk hidup. Jadi kalau nak hidup bagus, petunjuknya adalah Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran itu penjelas. Jadi kalau kita melalui Al-Quran itu jelas, yang lainnya tak jelas. Oke. Yang ketiga, Al-Quran adalah Furqan. Siapa saja yang ada Al-Quran, maka dia bercahaya. Tapi siapa tidak ada Al-Quran, tidak ada cahaya. Dan cahaya adalah kemuliaan. Jadi intinya Al-Quran adalah kemuliaan bagi kita kalau. Demikian sedikit saja yang penting kamu ingat-ingat. Ya, kapan-kapan lain kali kita bisa pengajian lagi. Selama saya masih ada kesempatan, Bapak Ibu juga ada kelapangan waktu. Dan mesti nak Ramadan ini, aku biasa aku memang merdeka. Kapan ada sempat diundang, aku datang. Jadi karena itu kan. Kalau kamu tidak undang, aku tidak datang. Bila itu mudah pada saya betul. Baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Ada juga. Baik, mari kita berdoa. Saya terjemahkan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu hujjatan ya rabbal alamin. Wahai Allah, sayangilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran cahaya kemuliaan bagi kami, imam pemimpin yang kami ikuti, petunjuk dalam kehidupan kami. Wahai Allah, karuniakan kami kemampuan untuk membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran siang dan malam. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran penolong kami di dunia, di alam kubur dan di akhirat. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin al-ummi wa ala alihi wa sahbihi